Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Gali Pranata, NPM 51 dari Geografi kelas Ganjil. Saat ini saya ingin menjelaskan mind map saya, yaitu dari buku analisis biologis tanah. Jadi tanah merupakan suatu sistem kehidupan yang kompleks yang mengandung berbagai jenis organisme dan berbagai fungsi untuk menjalankan berbagai proses vital bagi kehidupan terestrial, mikroba, bersama-sama fauna tanah melaksanakan berbagai metabolisme yang secara umum disebut aktivitas biologis tanah, yang perannya yang sangat penting dalam perombakan bahan organik dan siklus hara, menempatkan organisme tanah sebagai faktor sentral dan memelihara kesuburan dan produktivitas tanah. Kemampuan mengukur kapasitas metabolisme berbagai mikroba dan fauna tanah menjadi basis konsep perlindungan dan penyehatan tanah, terutama pada masa kini dan mendatang, di mana laju degradasi lahan terus mengancam sejalan dan makin terbatasnya sumber daya lahan. Oleh sebab itu, tersedia metode analisis biologi tanah agar kehidupan tanah untuk generasi mendatang tetap membaik. Pada bab yang pertama itu pengambilan contoh tanah. Itu yang pengambilan contoh tanah ini itu dilakukan dengan isolasi, perbanyakan mikroba, prosedur enumerasi populasi mikroba, selanjutnya dan kedapatan sel dan lain-lainnya. Di dalam isolasi tersebut di dalam tanah itu ada mikroba yang sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, kimia, biologis tanah. Pada prinsipnya pengambilan contoh tanah adalah suatu aktivitas pengumpulan sebagian kolom tanah yang mewakili suatu wilayah tertentu secara tepat untuk menghasilkan suatu data atau nilai yang bisa memberi gambaran kondisi tanah di wilayah tersebut secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu menghitung beberapa jenis mikroba dengan morfologi dan sifat fisiologis yang berbeda-beda. Jumlah tiap kelompok mikroba sangat bervariasi. Ada yang hanya terdiri atas beberapa individu, ada juga yang jumlahnya mencapai jutaan per tanah. Itu banyaknya mikroba ini dipengaruhi terhadap sifat kimia, fisik tanah, serta pertumbuhan tanaman. Dengan mengetahui jumlah dan aktivitas mikroba di dalam suatu tanah, dapat diketahui apakah tanah tersebut termasuk ke dalam subur atau tidak, karena populasi mikroba yang tinggi menunjukkan adanya suplai makanan, energi yang cukup, dan suhu yang sesuai, ketersediaan air yang cukup, dan kondisi ekologi tanah yang mendukung. Yang selanjutnya ada bakteri penambat nitrogen hidup bebas dan sebagainya. Itu di dalam subbab ini konsep bakteri yang berada di sekitar perakaran tanaman yang mampu menggunakan molekul nitrogen sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhannya. Pada umumnya bakteri ini mempunyai mekanisme untuk melindungi enzim dari pengaruh oksigen, meskipun bakteri ini sendiri memerlukan oksigen untuk respirasi dan pembentukan ATP. Mekanisme ini dikenal dengan istilah perlindungan respirasi atau respiration protection. Lalu selanjutnya kita pindah ke bab 3. Bab 3 ini membahas tentang estimasi biomasa dan aktivitas mikroba. Istilah aktivitas mikroba di dalam bab ini mengacu pada semua reaksi biokimia yang dilakukan mikroba dalam tanah. Beberapa reaksi metabolisme seperti respirasi, panas yang ditimbulkan merupakan hasil dari aktivitas semua jenis mikroba tanah. Di dalam bab ini ada subbab estimasi C mikroba. Yang dapat saya jelaskan adalah salah satu pembentuk struktur dan stabilitas tanah, penanda ekologis dan tempat berkumpulnya hara sebagai cadangan nutrisi untuk tanaman. Itu juga bisa dilakukan. Ini sangat penting bagi pertanian di Indonesia. Kita menghitung mikroba di tanah itu untuk tingkat kesuburan tanahnya yang bisa kita untuk tanam di pertanian. Yang selanjutnya ada respirasi tanah. Respirasi tanah ini salah satu indikator aktivitas mikroba di dalam tanah. Pada proses respirasi terjadi penggunaan oksigen
dan pembebasan karbon dioksida, sehingga tingkat respirasi dapat ditentukan dengan mengukur oksigen yang digunakan oleh mikroba tanah. Yang selanjutnya ada aktivitas dehidrogenase. Aktivitas dehidrogenase ini merupakan salah satu indikator metabolisme oksidatif mikroba yang berlangsung secara intraselular pada sel-sel hidup di dalam tanah. Dehidrogenase menjadi bagian integral dan sel-sel utuh yang tidak berakumulasi secara ekstraseluler. Demikian pembahasan dari bab estimasi biomasa dan aktivitas mikroba. Yang selanjutnya akan dibahas adalah aktivitas enzim. Aktivitas enzim di dalam tanah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor biotik dan faktor-faktor dari faktor abiotik. Di dalam bab ini diuraikan teknik analisis untuk beberapa enzim penting, terutama yang terkait dalam enzim yang bekerja di dalam metabolisme bahan organik, yaitu kitinase, ligninase, selulase, fosfatase, dan protease. Lalu pada bab yang selanjutnya ini ada fauna tanah. Pada fauna tanah ini sangat penting bagi kesuburan tanah untuk pertanian. Kita bisa melihat kesuburan tanah untuk pertanian ini dari adanya fauna tanah seperti cacing, seperti hewan-hewan yang ada di dalam tanah tersebut. Tapi yang biasanya untuk pertanian ini kita lebih sering melihat fauna tanah itu untuk dijadikan patokan itu adalah cacing. Jika di tanah tersebut ada cacing dan tanahnya itu lembab dan berwarna sedikit gelap, itu kemungkinan tanah tersebut baik untuk pertanian. Karena apa? Cacing ini hewan yang bisa membuat tanah ini menjadi subur, seperti itu. Namun jika ada siput atau ulat, itu adalah fauna-fauna tanah yang dapat merusak tanaman pertanian, seperti itu. Jadi dalam kita ingin mengetahui tanah yang kita gunakan untuk pertanian ini baik atau tidak, itu kita ambil fauna tanahnya, kita ambil sampel. Misalkan kita gali di satu tanah itu ada tidak fauna tanahnya, terus kita analisis lagi kelimpahannya, analisis kelimpahan fauna tanah ini. Analisis kelimpahan fauna tanah ini kita bisa lihat seberapa banyakkah fauna tanah tersebut ada di dalam tanah yang sedang kita teliti ini. Kalau dia tidak ada fauna tanah, berarti tanahnya yang tidak baik buat pertanian, karena ekosistem untuk fauna tanah saja tidak bisa terlihat, apalagi untuk pertanian. Kemungkinan besar untuk tumbuhan pertanian ini agak sulit.